Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda rutin kita, yaitu adalah kajian online Manut Quran spesial Ramadan. Alhamdulillah kita sudah masuk di tanggal 23 Ramadan 1444 Hijriah, yang insya Allah ini adalah kajian kita terakhir di bulan Ramadan ini. Pekan depan insya Allah kita sudah tidak bisa kajian lagi, jadi ini adalah kajian terakhir kita di bulan Ramadan. Untuk itulah materi yang kami sampaikan ini adalah sebagai pesan pengingat bagi diri kami dan juga kepada kawan-kawan sekalian, bahwasanya ada tanda-tanda ketika seseorang nantinya kelar atau selesai dari Ramadan itu bisa mendapatkan kesuksesan, bisa mendapatkan kebahagiaan. Karena itulah yang memang dinanti-nantikan oleh seseorang yang ketika masuk di bulan Ramadan, agar mendapatkan gelar takwa, la'allakum tattaqun, agar mendapatkan kebahagiaan, baik itu kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Yang kemudian kita simpulkan bahwasanya itu semua adalah bentuk kesuksesan. Yang artinya sukses dan tidaknya kita di bulan Ramadan itu nanti bisa kita lihat selepas kita dari Ramadan. Nah, namun jangan khawatir Bapak Ibu kawan-kawan, masih ada beberapa waktu ke depan yang kita betul-betul masih bisa persiapkan. Jangan sampai waktu ini terlewat begitu saja sehingga nanti masuk di bulan Syawal kita tidak bisa mendapatkan kesuksesan seperti apa yang Allah inginkan. Mohon izin untuk menyampaikan materinya. Bapak Ibu kawan-kawan, seringkali juga ditanyakan kepada kami adalah, Ustadz, bagaimana tanda-tandanya kita ini bisa sukses di bulan Ramadan? Ustadz, bagaimana sih tanda-tandanya kita bisa mendapatkan keberkahan ataupun kebahagiaan daripada malam Lailatul Qadar? Dan ini masuk di 10 hari terakhir Ramadan. Untuk itulah kawan-kawan, materi yang kami sampaikan agar sisa-sisa waktu kita di bulan Ramadan betul-betul dimanfaatkan, betul-betul dijadikan sebagai wasilah untuk ngebimbing diri kita memiliki sifat-sifat yang ke depan. Dari sifat-sifat itulah diri kita senantiasa dibimbing oleh Allah untuk mendapatkan kesuksesan-kesuksesan, baik itu sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Kita akan mulai dari mukadimahnya Bapak Ibu kawan-kawan, yaitu kita ambil dari surat An-Nasr yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi apabila telah datang pertolongan Allah
dan juga kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Sehingga rasa bahagia, bentuk kemenangan, bentuk kesuksesan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tugas kita adalah meraihnya. Tugas kita adalah menjemputnya untuk menggapainya. Yang kemudian di sini ketika syaratnya terpenuhi, gitu ya. Ketika syaratnya terpenuhi, maka hasilnya itu bisa kita dapatkan. Nah, seperti apa itu? Maka ketika seseorang sudah memasuki bulan Ramadan, kemudian melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa yang Allah larang, maka nantinya akan mendapatkan kemenangan. Nantinya akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuknya adalah pertolongan dari Allah. Nah, pertolongan ini nanti macam lagi bentuknya. Ada yang memang Allah tolong kita diberikan pekerjaan yang mapan, yang layak, pekerjaan yang betul-betul bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ada juga nanti yang Allah tolong lewat perniagaan. Kita punya perniagaan, yang perniagaan itu bisa memberikan hasil kepada kita secara terus-menerus. Sehingga dari perniagaan itu kita bisa terus beramal dan beribadah dengan baik. Bisa juga nanti bentuk pertolongan Allah itu adalah Allah akan bantu, Allah akan hadirkan wasilah untuk bisa melunasi amanah-amanah kita. Dan masih banyak lagi bentuk pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan itu, dilanjutkan ayatnya adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah. Maka ketika banyak sekali bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala atau bukti-bukti nyata yang banyak masyarakat itu saksikan, maka akan banyak orang-orang yang kemudian mereka mendekatkan diri kepada Allah secara berbondong-bondong, secara beramai-ramai untuk masuk kepada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Atau banyak orang-orang yang nantinya akan beramai-ramai untuk hijrah. Hijrah agar lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini haruslah dijadikan sebagai wasilah diri kita, sebagai sarana pengemblengan untuk diri kita jauh lebih baik lagi, untuk diri kita jauh lebih kuat lagi, untuk diri kita jauh lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatlah amal ibadah kita, baik itu dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha penerima taubat. Maka nanti tatkala kemenangan itu datang, setelah 30 hari, setelah 1 bulan lamanya, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kawah candera di mukanya Ramadan, dalam kawah candera di mukanya puasa. Maka setelah datang kemenangan itu, maka diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih. Tujuannya untuk apa? Untuk memuji, untuk mengagungkan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mohon ampunan kepadanya, dan sungguh Dia Allah adalah penerima taubat. Maka ini adalah kesempatan diri kita untuk betul-betul diselesaikan segala ganjalan-ganjalan diri kita
ganjalan-ganjalan hidup kita, termasuk ganjalan ataupun penutup rezeki diri kita. Maka kita harus singkap, kita harus hilangkan tabir itu, yaitu dengan cara kita mohon ampun pada Allah dan juga senantiasa bertaubat. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemenangan itu datang, ketika pertolongan Allah itu datang, maka disinilah nanti kita akan ketemu satu perintah Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kawan-kawan, orang-orang yang bertakwa ini itu adalah hasil gemblengan dari puasa Ramadan. Mereka keluar dari bulan Ramadan itu adalah bagian daripada skenario Allah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah sediakan yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, ini sungguh luar biasa Bapak Ibu. Yang artinya ketika kita betul-betul nanti menjadi orang-orang yang bertakwa, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, disediakan kehidupan kita yang baik, baik itu kehidupan di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Maka perintahnya yang pertama, ketika kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin mendapatkan kemenangan dari Ramadan ini, bahkan dulu dari awal kita masuk di bulan Ramadan, kita sampaikan senantiasalah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini ibaratnya adalah sebagai penggugur dosa. Ibaratnya adalah sebagai pembersih dosa-dosa kita dari awal sampai dengan akhir. Maka ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bahkan ini juga diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, ini bagian daripada strategi kita untuk kita bisa memperoleh kemenangan, untuk kita bisa memperoleh kesuksesan, untuk kita bisa memperoleh kebahagiaan selesai dari bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini perbanyaklah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu nanti Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apakah sampai di sini? Tidak, kawan-kawan. Ternyata masih berlanjut, ya. Ternyata tidak hanya sampai di sini dan ini ternyata masih berlanjut. Sing arep telu kono. Kayak ijo. Polos tapi kombinasi dua warna. Mohon maaf, ini saya mute dulu ya. Ada suara yang masuk. Nah, maka nanti Bapak Ibu kawan-kawan, selepas kita dari Ramadan, maka akan ada tanda-tanda yang bisa kita miliki, tanda-tanda yang akan menjadi kebiasaan diri kita, ya, akan menjadi kebiasaan diri kita selepas keluar dari Ramadan, yaitu yang tadi pertama disebutkan, yaitu adalah orang-orang yang akan mudah mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sedikit saja bersalah, maka akan tersadar dalam dirinya, lalu kemudian mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua disebutkan di sini adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha
wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dalam Quran surah Ali Imran ayat 139. Allah Subhanahu wa taala menjabarkan yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Maka ketika kita sukses di bulan Ramadan, nanti selepas kita di bulan Ramadan, kita akan menjadi orang-orang yang mudah menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kita akan menjadi orang-orang yang mudah bersedekah. Kita akan menjadi orang-orang yang mudah untuk berinfak. Kenapa? Karena di bulan Ramadan kita betul-betul digembleng. Begitu masuk bulan Ramadan, kawan-kawan, yang awalnya sebelum Ramadan itu tidak pernah mereka bersedekah, tidak pernah mereka berinfak. Begitu masuk bulan Ramadan, berlomba-lomba orang itu berinfak, berlomba-lomba orang itu bersedekah, berlomba-lomba orang itu berbagi, berlomba-lomba orang itu ngebantu orang lain. Maka asarnya setelah ini atau bekasnya setelah ini, setelah mereka keluar dari Ramadan dan itu bentuknya adalah bentuk kesuksesan, maka kebiasaan itu akan senantiasa terus dibawa di luar bulan Ramadan, maka mereka akan mudah untuk menafkahkan hartanya di jalan Allah. Baik itu ketika mereka dalam keadaan lapang, dalam keadaan berlebih, dalam keadaan punya sisa dari harta rezeki mereka, ataupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan kekurangan. Nah, orang-orang seperti ini nanti mulai terbiasa. Selepas dari Ramadan, itu enteng saja ketika mereka harus bersedekah, ketika mereka harus mengeluarkan dari sebagian dari rezeki mereka untuk orang lain. Kemudian selanjutnya, yaitu adalah orang-orang yang menahan amarahnya. Ketika di bulan Ramadan, kita kayak disumprit, ya Pak. Kayak diberikan rambu-rambu. Jangan marah, ya, la taghdab. Jangan marah. Bahkan di hadis disebutkan la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka bagimu surga. Dan di Ramadan kita betul-betul dididik oleh Allah agar kita tidak jadi orang yang marah. Kita jadi orang-orang yang penuh dengan sabar, menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih sayangnya. Maka disinilah nanti begitu keluar dari Ramadan, kalau kita sukses, kalau kita dikatakan sukses keluar dari Ramadan, maka kita akan jadi orang yang bisa mengontrol amarahnya. Kita akan jadi orang yang tidak mudah marah, ya. Marah boleh dalam hal tertentu, ya, tetapi tidak menjadi sebuah kebiasaan, tidak menjadi sebuah aktivitas yang terus dilakukan tidak pada tempatnya, ya. Maka menjadi bagian dari kesuksesan di bulan Ramadan. Maka cek nanti setelah kita lepas dari bulan Ramadan, apakah kita menjadi orang-orang yang penuh dengan sabar, penuh dengan tawadhu, penuh dengan kepasrahan, penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Gitu. Maka kalau kita sukses, maka disitulah nanti kita akan mendapatkan bahwa kita menjadi bagian dari orang-orang yang menahan amarahnya. Lalu selanjutnya adalah orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Ketika di bulan Ramadan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melepaskan, mengampuni orang lain. Nah, maka nanti sebagai bentuk atau wujud bahwasanya kita telah sukses menyelesaikan aktivitas kita di bulan Ramadan, yaitu adalah dengan cara kita akan mudah maafkan orang lain. Ketika ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang menzalimi kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang mudah untuk bisa memaafkan atas kesalahan yang telah mereka lakukan, ya. Oke. Mohon maaf mic untuk bisa dijaga kawan-kawan, ya, agar tidak masuk. Nah, selanjutnya apa? Yaitu adalah orang-orang yang menyukai kebaikan. Di bulan Ramadan ini kan orang-orang fastabiqul khairat.
berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah, berlomba-lomba dalam dakwah. Saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain. Maka kebiasaan ini nanti ketika dibawa di luar Ramadan, maka itu tandanya kita telah sukses menjalankan kegiatan bulan Ramadan. Maka ciri ketika orang tidak sukses itu adalah ketika keluar dari Ramadan tidak ada bekasnya sama sekali, tidak ada asarnya sedikit pun. Jadi seolah-olah kita dibina di bulan Ramadan atau tidak dibina di bulan Ramadan itu menjadi hal yang sama, tidak ada perbedaan. Maka di sini nanti sebagai bentuk kesuksesan kita di bulan Ramadan ini, keluar dari bulan Ramadan, maka kita menjadi orang-orang yang mudah melakukan kebaikan. Oke, sedikit flashback ya. Kita sedikit flashback. Nanti setelah kita keluar dari Ramadan, satu menjadi orang yang mudah mengevaluasi diri, sadar diri, lalu kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu lewat istighfar ataupun betul-betul kita melaksanakan sholat taubat. Kemudian yang kedua, selepas kita keluar atau kita keluar dari Ramadan, maka kita menjadi orang-orang yang jauh lebih dermawan, jauh lebih mudah untuk berbagi, jauh lebih untuk kita bisa menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nanti di waktu sempit ataupun di waktu lapang. Lalu yang ketiga adalah kita bisa menahan amarah, ya. Tanpa harus dijaga, tanpa harus dipaksa pun, maka nanti dengan sendirinya kita akan terbiasa untuk tidak mudah marah. Lalu yang keempat, yaitu kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Meskipun ini tidak mudah, tapi ketika kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan serius bersungguh-sungguh, maka Allah yang akan berikan kemudahan. Lalu yang berikutnya, yang keenam, yaitu adalah senantiasa menjadi orang-orang yang mudah berbuat kebaikan. Kebaikan kepada siapa? Kebaikan kepada siapa? Pada siapa saja. Maka silakan, banyak potensi-potensi, banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan ketika kita berada di bulan Ramadan dan nanti ketika kita selepas dari bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Dan juga orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau bahkan menganiaya diri mereka sendiri, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Nah, disinilah tadi kami sebutkan di awal, orang-orang yang senantiasa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang pernah mereka lakukan. Nah, disinilah nanti termasuk ketika kita berada di luar Ramadan, maka kebiasaan ini akan menjadi kebiasaan yang luar biasa. Ketika masing-masing orang menjalankan ini dengan baik, maka tidak akan ada persinggungan di luar sana. Maka tidak akan ada lagi orang gontok-gontokan, orang kemudian berbeda paham dan seterusnya. Kenapa? Karena bisa memahami antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tanda sukses kita di bulan Ramadan ini. Mungkin barangkali perlu kita flashback sedikit. Yang pertama adalah kita mudah beristighfar atau berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi orang yang dermawan, mudah berinfak, baik itu di kala sempit ataupun di kala lapang. Kemudian yang ketiga bisa menahan amarah, ya.
Kemudian yang keempat, mudah maafkan orang lain. Dan yang kelima adalah berlomba-lomba dalam kebaikan ataupun fastabiqul khairat. Masih ada sisa-sisa di hari Ramadan, maka silahkan. Setidaknya 5 hal ini yang nanti akan menjadi tanda ketika kita keluar dari bulan Ramadan, maka silahkan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, bisa dioptimalkan di hari-hari yang terakhir ini. Sehingga nanti betul-betul kita masuk di bulan Ramadan, kita masuk di bulan Syawal, maka betul-betul kita nanti mendapatkan gelar la'an lakum tattaqun, yaitu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Gelar takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi gelar yang tertinggi, dan sebaik-baik bekal untuk bertemu dengan Allah adalah bekal takwa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Guswi ya. Baik, Bapak Ibu, kawan-kawan, barangkali ada yang mau sharing ya sambil menunggu Guswi. Mohon maaf, Bapak Ibu. Demikian tadi materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Udin. Ya. Insya Allah masih ada waktu beberapa menit sambil menunggu sampai pukul 6. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sharing atau diskusi bisa disampaikan langsung melalui chat ataupun melalui membuka layar Zoom-nya. Silakan. Silakan bisa raise hand atau memberikan simbol tanda tangan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, sharing atau diskusi di forum kita pagi hari ini. Silakan. Baik, silakan langsung saja Pak Rusdianto, bisa dibuka mic-nya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan Pak Rusdi. Sebelumnya saya mohon maaf, ini tadi saya ngikutin Zoom-nya agak telat nih. Karena biasanya pagi-pagi memang kesibukan yang sangat luar biasa tuh setelah pada subuh. Ya. Ini saya hanya pengen bertanya mengenai pengetahuan tentang dalam bulan suci Ramadan ini. Seringkali pengalaman saya ini terutama dalam hal berwudu ya. Dalam hal berwudu, kebetulan kan kalau kita kan rukun berwudu kalau nggak salah ada 6 ya kalau nggak salah untuk syarat sahih berwudu ya. Tapi saya sering melihat itu salah satunya dalam hal berkumur ya. Berkumur itu dalam berwudu ya. Pertanyaan saya, apakah itu berkumur itu selama bulan Ramadan itu akan membatalkan puasa atau karena itu kan ada sebagian air yang masuk di dalam mulut ya. Ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua, mohon maaf ini ada satu lagi pertanyaan mengenai sholat fardu Jumat ya. Kebetulan gini, terkadang itu dalam situasi bekerja itu saya itu terkadang nggak bisa sama sekali ikut sholat Jumat secara berjamaah karena
sesuatu hal mengenai hubungannya dengan pekerjaan. Apakah itu sholat fardu Jumat itu bisa digantikan dengan sholat zuhur yang 4 rakaat itu Ustaz? Itu aja. Ya. Terima kasih Ustaz. Oke, baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan berkumur. Yang tidak diperbolehkan atau yang membatalkan berpuasa itu adalah ketika ada makanan ataupun minuman yang masuk sampai dengan tenggorokan, itu pun dengan secara sengaja. Jadi kalau ada orang minumnya masuk ke tenggorokan, atau orang makan, tetapi tanpa disengaja karena lupa, maka puasanya tidak batal dan masih dilanjutkan. Nah, apalagi ketika soal berkumur, maka diperbolehkan. Berkumur, bersiwak di bulan Ramadan itu diperbolehkan. Hanya saja yang tidak diperbolehkan adalah airnya masuk berkumur sambil minum. Nah, ini tidak boleh, ya. Maka kalau hanya sekedar berkumur saja, basahnya hanya di mulut, nanti kan bisa dikeluarkan lagi, maka insya Allah tidak akan membatalkan puasanya. Demikian Pak Rusdi, ya. Lalu yang kedua, terkait dengan sholat Jumat. Bagi laki-laki itu adalah fardu hukumnya, ya, wajib. Namun lantaran sesuatu hal yang memang itu syar'i, diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh untuk tidak mengikuti. Misalnya apa? Misalnya ada orang yang sedang safar, sedang dalam perjalanan, maka boleh untuk tidak sholat Jumat. Tetapi nanti mengganti atau sholatnya itu dihitung sebagai sholat zuhur. Jadi kalau nanti sholat, maka sholatnya adalah sholat zuhur, bukan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu ketentuan waktunya itu sudah ditentukan. Tempatnya juga sudah, yaitu di masjid. Waktunya adalah waktu ketika sudah memasuki waktu zuhur. Bahkan tata caranya pun juga sudah disebutkan dalam hal itu. Maka silahkan Pak Rusdianto, ketika memang alasan itu adalah syar'i yang memang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang alasan yang tidak bisa ditinggal dan tidak bisa diabaikan karena pekerjaan atau lain hal, maka silahkan nanti Pak Rusdianto mengganti sholatnya dengan sholat zuhur. Ya, seperti itu. Demikian Pak Rusdianto. Terima kasih Ustaz. Oke, baik, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Pak Rusdianto untuk sharingnya. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Sambil saya bacakan pertanyaan melalui room chat. Ya, ini ada dari Bu Susilawati. Pertanyaannya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Silakan Ustaz. Iya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pekan kemarin pertanyaan ini juga sudah dan sudah kami jawab juga sebenarnya, yaitu adalah tandanya diri kita yang bisa merasakan. Jadi orang lain tidak bisa merasakan atau orang lain tidak bisa melihat. Yang bisa merasakan adalah diri kita, apa kemudian kita bisa dapat atau tidak. Yaitu ketika kita bisa merasakan energi untuk melaksanakan ibadah jauh lebih baik lagi, jauh lebih semangat. Jadi ibadahnya hari ini dengan hari kemarin itu jauh lebih baik lagi. Ibadahnya besok hari itu akan jauh lebih baik lagi. Jadi semakin meningkatkan daripada kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita dapat Lailatul Qadar. Karena memang ini nanti adalah sebagai bentuk keberkahan yang akan memompa diri kita
akan menjadi jauh lebih semangat dalam beribadah. Baik dalam sisi kualitas ataupun dalam sisi kuantitasnya. Insya Allah demikian Bu Susi ya. Baik, demikian posisi semoga bisa dipahami. Baik, lanjut ke penanya berikutnya. Ada Bu Deti. Silakan langsung Bu Deti, silakan. Matur nuwun Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Lailatul Qadar, pertanyaannya tanda-tanda Lailatul Qadar tadi sudah dijelaskan oleh panjenengan Pak Ustadz. Ini begini. Tadi bukan ini tanda-tanda Lailatul Qadar, Bu. Kalau tanda Lailatul Qadar di pekan yang kemarin, di pekan kemarin sudah kami sampaikan. Ini tadi barusan loh Mas Ustadz. Barusan kan Bu Susi tadi tanya tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar itu kan ibadahnya semakin meningkat itu loh. Ya, Nah ini apakah ini juga sebagai tanda Lailatul Qadar jika keimanan seseorang itu juga semakin meningkat padahal belum memasuki fase-fase Lailatul Qadar 10 malam terakhir kah atau berapa itu yang biasanya turun Lailatul Qadar. Tapi sebelum itu, jauh sebelum itu, bahkan sebelum masuk Ramadan, orang tersebut ibadahnya sudah mulai bagus dan sudah merasakan kenikmatan beribadah. Rugi kalau tidak melaksanakan ibadah ini, tidak sholat misalnya, tidak sholat fardu, tidak sholat ini, tidak zikir, tidak ini, sepertinya rugi. Apakah itu juga termasuk tanda Lailatul Qadar yang demikian ini, Mas Ustadz? Ya, nah, kemudian kalau memang ya itu berarti Lailatul Qadar dini gitu ya. Jadi sebelum masuk Ramadan sudah mendapat apa ya? Sudah itu loh Lailatul Qadar juga itu tanda-tanda orang tersebut mendapat Lailatul Qadar ini. Saya menganggapnya demikian, mohon maaf jika saya salah persepsi. Demikian Mas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya pengen menyampaikan begini. Tentang terkait dengan keimanan. Iman itu bisa naik, bisa turun. Iman itu bisa naik lantaran ketaatan dan iman bisa turun lantaran kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang ketika semakin menggenjot memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, entah di bulan apapun, maka keimanannya akan naik. Jadi kalau misalnya kita punya tanda keimanan gitu, nanti poinnya ini semakin naik grafiknya. Kenapa? Karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah adalah dengan memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terkait dengan Lailatul Qadar. Ini tidak sekedar terkait dengan keimanan, karena kalau keimanan sudah ya, kita bisa dapatkan, kita bisa lakukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini kita akan jadi lebih semangat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin ringan dalam kita itu menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita semakin ringan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ketaatannya semakin meningkat dan kita semakin menjauhi kemaksiatan kepada Allah, maka tentunya ini otomatis nanti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin naik. Jadi posisinya seperti itu Bu Deti. Jadi keimanan ini tidak ada bulan Ramadan pun ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk kita bisa taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan kita akan meningkat. Nah, sedangkan apa yang disebut dengan keberkahan dari malam Lailatul Qadar ini adalah orang itu semakin mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ada saja ide-ide untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin awalnya ada banyak kendala ketika mereka sedang meningkatkan ketaatan tadi, tapi ketika mendapatkan keberkahan dari bulan Lailatul Qadar ini, maka seolah-olah itu mulus sih. Jadi kayak kendaraan itu ada olinya nih ya. Kita itu naik kendaraan, ini kayak ada olinya, maka semakin lancar dalam naik kendaraan itu, dalam meniti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah demikian Bu Deti. Mudah-mudahan bisa difahami posisinya ya. Ya, insya Allah siap. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Deti. Kita lanjut ke sharing berikutnya dari chat ya, dari Bu Isma. Assalamualaikum Pak Ustadz. Kenapa di akhir Ramadan ini saya benar-benar istiqomah, ternyata banyak cobaan yang membuat kurang sabar dan pikiran yang menjadi tidak fokus. Silakan Ustadz. Oke, baik. Bu Istiqomah dan ibu-ibu yang lain atau bapak ibu yang lain, tidak ada kaitannya ujian yang kita rasakan ini dengan bentuk keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kemudian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang kemudian kita ukurnya keberhasilan dari ibadah kita itu adalah dari ada dan tidaknya persoalan yang kita hadapi, bukan. Atau saya pengen kemudian dengan cara gampang begini. Sholat kita itu ya sebenarnya tidak berpengaruh terhadap rezeki ataupun harta yang kita dapatkan. Artinya semakin kita itu meningkatkan sholat, itu bukan berarti kemudian rezeki kita akan bertambah. Kemudian kita jadi orang kaya, bukan. Ukurannya bukan ada di sholatnya. Tetapi sholat ini adalah wasilah kita untuk mendekatkan kepada Allah agar Allah itu ridho. Terkait dengan kita kemudian mendapatkan rezeki berlebih dari Allah Subhanahu wa taala atau kemudian kita menjadi orang yang kaya, itu terlepas dari sholat tadi. Maka kalau kemudian kita ngukurnya yaitu di sholat dan juga rezeki atau di kekayaan, maka nanti sukanya nggak pas. Kenapa? Ada orang di luar sana akan ngomong begini, saya ini loh sudah sholat, rajin, 5 kali sehari semalam, tahajud, duha, sudah saya lakukan. Tapi nggak kaya-kaya. Persoalan malah ada terus. Sedangkan si fulan tuh nggak pernah sholat, tapi lancar rezekinya. Duitnya nggak pernah habis. Nah, sehingga sekali lagi ini kita tidak bisa kemudian mensinkronkan bahwasanya sholat itu nanti sebanding dengan rezeki yang akan kita dapatkan. Tidak bisa seperti itu. Tetapi ketika memang kita sholatnya sudah benar, Allahnya sudah ridho, maka Allah akan kasih apapun yang kita inginkan. Dan disitulah nanti kita akan diberikan rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai pada tingkatan kaya. Nah, kembali pada pertanyaan. Kenapa saya sudah merasa semakin istiqomah, tetapi ujian itu semakin datang. Bahkan mungkin bertubi-tubi tidak pernah berhenti gitu ya. Maka ini harus kita pisahkan. Jadi keistiqomahan kita itu adalah bentuk hal sendiri, kemudian persoalan kita adalah bentuk hal yang sendiri. Maka silahkan pada Ibu siapa tadi dan juga kawan-kawan yang lainnya juga bahwasanya ya istiqomahlah terus. Lakukan terus, jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Ketika kita benar-benar bisa menjalani itu dengan baik, Allah itu benar cuma begini loh. Allah itu menunggu kita itu benar-benar pasrah. Nah, seringkali saya menemui di beberapa orang itu kita itu belum benar-benar bisa pasrah terhadap apa yang sedang kita hadapi saat ini. Jadi kita melihatnya hanya dari satu sisi kacamata saja. Dan kita merasa bahwasanya saya sudah tobat, bahwasanya saya sudah sholat, saya sudah ibadah dengan baik.
Tetapi ada hal lain yang memang belum pernah kita tinggalkan, yaitu apa? Keikhlasan kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kita meninggalkan dosa-dosa termasuk dosa riba. Nah, apa cirinya? Kalau kita belum bisa ikhlas meninggalkan dosa riba dan lain sebagainya, cirinya adalah ketika kita sudah mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita belum mau menerima terhadap apa konsekuensi resiko yang memang kita hadapi. Nah, pertolongan Allah itu datang justru saat kita itu ikhlas, kawan-kawan. Nah, kalau kita belum ikhlas, misalnya gini, saya sudah tobat, tapi saya tidak mau kalau nanti harus malu di depan kawan-kawan. Saya sudah tobat, saya tidak mau kalau nanti harus kehilangan pekerjaan. Saya sudah tobat, tapi saya nggak mau nanti kalau harus kehilangan jabatan saya. Saya sudah tobat, tapi saya nggak mau nanti kalau kehilangan keluarga saya dan sebagainya. Justru rasa-rasa itulah yang nanti akan membuat persoalan kita itu makin banyak. Allah itu nggak jadi nolong kita, justru akan menjauh dan pergi. Tapi kalau kita ikhlas, oke, saya tobat, selesai dari persoalan ini, saya pengen nggak ingin ngulangi lagi, dan disitulah nanti keikhlasan kita ini, apapun yang terjadi, saya siap ya Allah, asal Engkau ridho dan Engkau mengampuni semua dosa-dosaku. Saat itulah kemudian Allah nggak akan ngebayarin kita itu sendirian, maka Allah akan datang ngebantu dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Bu, insya Allah ya silahkan ketika kita istiqomah ya istiqomah saja. Jangan kemudian dibandingkan istiqomah kita dengan persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Karena itu adalah dua hal yang berbeda. Maka nanti akan selesai dengan sendirinya. Insya Allah demikian. Baik, demikian tadi Bu Isma, semoga bisa dipahami ya apa yang disampaikan oleh Ustadzuddin, dan ini menjadikan kekuatan untuk kita tetap beristiqomah dalam menjalankan ibadah, dan nantinya Allah akan sedikit demi sedikit menyelesaikan urusan-urusan kita. Bismillah ya. Jadi tetap istiqomah beribadah dengan ikhtiar yang kuat ya. Semoga nanti Allah mudahkan. Baik, Bapak Ibu, satu-satu yang dirahmati Allah SWT, sudah pukul 6 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian Barat di tempat kami. Semoga sama dengan Bapak Ibu semuanya. Kita akan masuk ke sesi terakhir, sesi penutup. Insya Allah untuk sharing diskusi cukup, Ustaz ya? Ya, cukup. Insya Allah. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan masuk ke sesi terakhir yaitu penutup. Mari kita tutup pertemuan kita pada Zoom kali ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik. Terima kasih pada semuanya yang telah hadir di kajian online ini, dan insya Allah nanti akan kita sampaikan info berikutnya untuk pertemuan kajian online kita selanjutnya. Insya Allah mungkin akan kita agendakan setelah Lebaran. Untuk itu kami dari tim Manut Quran mengucapkan selamat untuk menyelesaikan ibadah Ramadan kita hingga tuntas, hingga maksimal di 10 hari yang terakhir ini, dan sekaligus untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, kami dari tim manajemen Manut Quran mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semuanya bisa saling memaafkan, ridho atas semua hal, dan Allah semoga juga ridho atas apa yang ada dalam diri dan hati kita semuanya. Baik, dari kami cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah wa ridha inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.